Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita dapat diberikan hidayah dan rahmatnya. Perkenalkan, nama saya Suci Malika Ramadhani. Saya sebagai moderator di pemaparan materi kali ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Jadi saya dari kelompok 6. Dan di sini ada saya sendiri, Suci Malika Ramadhani. Di sini ada Gatan Arya Gusti Fareza, biasa dipanggil Gatan. Di sini ada Rizkua. Di sini ada Fasya Lia Amanda, biasa dipanggil Fasya. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Dan harapannya pemaparan materi kali ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada poin pembahasan yang akan dibahas oleh kami. Di sini saya akan membahas latar belakang dan pengertian IP address dan subnetting. Baik, langsung aja. Di sini ada latar belakang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, era digital itu telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi ini bisa sama teman, terus klien atau perusahaan, dan juga bisa mengakses informasi. Nah, jaringan komputer ini itu menjadi tulang punggung era digital atau tulang utama era digital yang memungkinkan konektivitas dan transfer data antar perangkat di seluruh dunia. Di mana di dalam jaringan komputer ini ada dua konsep fundamental yang berperan penting, yaitu adalah IP address dan subnetting yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, di sini ada pengertian IP address dan subnetting. Yang pertama ini pengertian IP address. Jadi, IP address itu sendiri adalah identitas yang sangat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan internet. Nah, alamat IP address ini itu bisa dianalogikan seperti alamat rumah pada dunia nyata yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Nah, ini contoh pengertian yang pertama. Yang kedua, ada IP address itu terdiri dari deretan angka-angka biner. Contoh salah satunya adalah angka 32 bit, di mana versinya itu adalah IP4. Nah, di sini ada tantangan besar. Apa sih tantangan besar dari IP address itu sendiri? Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah pembatasan jumlah alamat IP. Jadi memberikan alamat kepada semua host di internet itu adalah suatu hal yang penting. Dan untuk mengatasi masalah ini, biasanya efisiensi dalam penggunaan alamat IP itu diperlukan agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin host-hostnya dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada subnetting, di mana subnetting itu sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, di mana ini dilakukan oleh administrator jaringan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Dan mungkin ini aja pengertian dari IP address dan subnetting. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada mengimplementasikan subnetting dalam jaringan komputer. Nah, esensi dari subnetting adalah menggeser batas antara bagian network dan bagian host dari suatu alamat IP. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan sebagai bit tambahan pada bagian network. Nah, subnetting bekerja dengan menerapkan konsep alamat jaringan yang biasanya diperluas ke alamat masing-masing komputer. Biasanya itu di perusahaan-perusahaan, subnetting memiliki kendali penuh atas paket data, lalu lintas, jaringan, dan router yang ada di perusahaan tersebut. Tujuan lain dari subnetting adalah mengurangi kongesti dalam jaringan. Secara logika,
Satu network adalah kumpulan host yang terhubung pada suatu jaringan fisik. Misalnya, host dalam LAN dengan topologi bus atau hub dalam topologi star. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya konsep subnetting dalam jaringan. Untuk mencegah terjadi kongesti yang disebabkan oleh terlalu banyak host dalam satu jaringan fisik, kemudian dilakukan segmentasi jaringan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari 4 departemen dan ingin mengintegrasikan seluruh departemen tersebut dalam satu LAN. Setiap departemen memiliki server masing-masing seperti novel server, Linux, Windows NX, Windows NT, Unix, atau Linux. Pendekatan yang sederhana adalah dengan membuat topologi jaringan perusahaan. Subnetting juga dimanfaatkan untuk mengatasi variasi perangkat keras, hardware, dan media fisik yang digunakan dalam suatu jaringan. Router IP dapat mengintegrasikan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda hanya jika setiap jaringan memiliki alamat network yang unik. Selain itu, dengan menggunakan subnetting, seorang administrator jaringan dapat menetapkan alokasi alamat IP untuk host di seluruh departemen dalam sebuah perusahaan besar kepada setiap departemen secara terpisah, memudahkan pengaturan keseluruhan jaringan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya menghitung subnet. Oke, bit pertama pada subnet mask menandakan pengaktifan masking, sedangkan bit 0 menunjukkan nonaktifnya. Bit-bit pada alamat IP yang ditutupi oleh bit-bit subnet mask yang aktif akan dianggap sebagai bagian dari jaringan. Sebagai contoh, kita ambil suatu alamat IP kelas A. Dengan menerapkan subnet mask yang telah disebutkan pada satu jaringan kelas A, kita dapat membuat 256 subnetwork baru. Setiap subnetwork akan memiliki kapasitas yang setara dengan satu jaringan kelas B. Subnet tersebut akan memiliki alamat jaringan dan alamat broadcast yang berbeda karena bit-bit host dan bit-bit jaringan juga berubah. Jika kita melanjutkan subnetting lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan 24 bit pada jaringan kelas A, kita dapat menghasilkan 256 pangkat 2 jaringan atau setara dengan 65.000 jaringan, atau bisa disebut setara dengan jaringan kelas C, dengan masing-masing subnet memiliki kapasitas 256 host. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di makalah kami. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu IP address itu sangat unik, terdiri dari angka biner dari berbagai versi. Tantangan besar dalam IP address ialah pembatasan jumlah alamat di mana alamat harus diberikan kepada semua host. Subnetting mempunyai tujuan yaitu mengurangi kongesti dalam jaringan. Subnetting juga dimanfaatkan untuk mengatasi variasi perangkat keras atau hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu jaringan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kepada moderator. Sekian, terima